Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Nusansi Lakima Kristi dengan NIM G02417 dari kelompok K8. Izin menjelaskan pelaporan praktikum anatomi yang ketiga tentang perbedaan jejunum ileum, lalu struktur bangunan di kolon, dan struktur anatomi yang mengatur dari pengaturan pengeluaran feses. Jadi yang pertama mengenai perbedaan dari jejunum ileum. Jejunum ileum itu ada intestinum tenue dan dua intestinum tenue tersebut memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah mengenai letak. Kalau untuk jejunum sendiri, letaknya dia berada di regio umbilicus. Terus kalau di ileum dia ada di bawah cavum abdomen dan pelvis. Lalu untuk vaskularisasi, di jejunum dia vaskularisasinya lebih banyak daripada di ileum. Hal ini berdampak dengan warna dari jejunum itu akan lebih merah gelap daripada si ileum. Terus untuk vasa rekta itu adalah yang panjang-panjang ini. Dan untuk di jejunum dia vasa rektanya lebih panjang, sementara di ileum dia akan lebih pendek. Hal ini akan berdampak dengan arkades, yakni adalah lipatan yang horizontal ini, dimana kalau di jejunum dia arkadesnya akan lebih pendek, sementara untuk ileum dia arkadesnya akan lebih panjang. Lalu untuk diameternya tidak begitu beda. Kalau di jejunum dia 2-4 cm, sementara untuk di ileum 2-3 cm. Untuk di ototnya, dimana untuk jejunum dia akan lebih tebal ototnya, sementara untuk di ileum dia akan lebih tipis. Terus untuk lemaknya, kalau di jejunum dia akan lebih banyak lemak dan di lebih sedikit lemaknya, sementara di ileum dia lebih tebal lemaknya. Mungkin itu saja perbedaan dari jejunum ileum. Kita lanjut ke struktur bangunan di kolon. Jadi kolon itu adalah intestinum crassum ya, dan di kolon itu ada yang kolon ascendens, kolon transversum, descendens, sama sigmoidea. Dan di kolon itu ada beberapa bangunan ciri khas. Yang pertama ada tanea. Nah, tanea ini dia ada 3, ada taenia yang omentalis, taenia yang libera, sama ada taenia yang mesocolica. Nah, sesuai namanya, kalau omentalis berarti dia dilekati oleh omentum. Kalau di taenia libera dia tidak dilekati apa-apa, dan untuk taenia mesocolica dia dilekati oleh mesokolon. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kalau di taenia yang libera dia tuh yang garis-garis ini yang ada di antaranya ini, dia tidak dilekati oleh bangunan apapun. Sementara taenia yang omentalis dia tuh dilekati oleh omentum, dan dia untuk di kolon transversum dia ada di bagian ventral dari kolon transversum, jadi di bagian depannya. Dan untuk di kolon descendens ascendensnya dia akan ada berada di lateralnya, jadi ini tembusannya. Sementara untuk di taenia mesocolica dia itu ada di bagian medial dari kolon ascendens descendens, dan untuk di bagian kolon transversumnya dia ada di bagian dorsal. Lalu selain ada taenia, terus juga ada si appendicitis apocoica. Appendicitis apocoica tuh seperti lemak-lemak yang menggantung, yang kayak gini, dan itu banyak di bagian kolon yang transversum. Terus ada plica semilunaris. Plica semilunaris ini ada lipatan mukosa yang ada di bagian internal dari kolon, yang seperti lipatan-lipatan ini. Terus juga ada incisura haustra. Kalau incisura berarti dia cekungannya ini. Kalau haustra itu yang bantalannya ini. Terus ya sama ada sulci paracolika. Oke, kita lanjut. Pertama memasuki bagian intestinum crassum itu ada cecum. Nah, cecum itu adalah start awal dari si intestinum crassum. Jadi dia menempel dengan ileum bagian akhir dari intestinum tenue. Nah, di antara ileum dan cecum dia tuh ada pintunya, namanya adalah orificium ileocecal. Nah, di orificium ileocecal itu ada peninggian, namanya adalah valvula ileocecalis. Nah, di valvula ileocecalis dia itu kan meninggi, dia itu ada 2 bibir, ada labium superius yang bagian atas yang bentuknya cembung, dan bagian labium yang inferius yang bentuknya konkav atau cekung. Terus di 2 lipatan ini dia tuh akan membentuk penyatuannya namanya di samping-sampingnya adalah frenulum ileocecal, frenulum valva ilealis. Oke. Terus di bagian dalam dari cecum sendiri itu ada bangunan namanya plica semilunaris sama si tadi valvicula ileocecal. Terus
Oke, terus si cecum itu dia tuh ditutupi oleh peritoneum. Nah, si peritoneumnya menutupi sehingga dia tuh membentuk lipatan. Lipatannya tuh membentuk beberapa bangunan. Yang pertama adalah recessus ileocecalis superior, recessus ileocecalis inferior, dan juga ada recessus retrocecalis. Nah, terus selain ada cecum, di sini juga ada appendix, di mana appendix itu adalah tonjolan yang buntu dan dia tuh melekati dinding posteromedial dari cecum dan di bagian inferior dari ileum. Oke, terus kita masuk ke bagian vaskularisasi dari cecum. Jadi karena cecum itu masuk ke organ yang midgut, berarti dia untuk arterinya dia ada arteri appendicularis yang merupakan cabang dari arteri cecalis posterior, cabang arteri ileocecalis dari arteri mesenterica yang superior. Dan untuk venanya dia sama vena appendicularis ke vena cecalis yang posterior. Terus untuk inervasinya dia organ midgut, berarti untuk simpatisnya dia adalah spanicus minor, dan untuk parasimpatisnya masih nervus vagus. Selanjutnya kita akan ke bagian appendix. Seperti yang tadi sudah dibilang, appendix itu ada tonjolan buntu. Nah, appendix itu bisa dinilai dari ada dua hal. Yang pertama adalah melalui Monro picture. Jadi ini tuh adalah titik yang akan ditarik dari bagian sias dextra maupun sinistra ke bagian dari umbilikus. Nah, si appendix ini letaknya tuh dari si sias ke umbilikus. Dia tuh letaknya ada di sepertiga lateral. Nah, itu disebut nama titik McBurney. Itu kalau berdasarkan si Monro picture. Tapi kalau berdasarkan garis Lanz itu juga bisa. Bedanya hanya kalau di garis Lanz dia tuh dari sias yang dextra ke sias yang sinistra. Ditarik garis terus dia dibagi jadi 6 bagian, dan yang 1/6 lateralnya itu jadi si garis Lanz si titik appendixnya. Oke. Terus di bagian appendix sendiri itu ada yang menggantung ya, mesenterium menggantung, namanya adalah mesoappendix. Nah, di mesoappendix itu ada isinya, ada vena appendicularis, arteria appendicularis, dan juga ada saraf-sarafnya. Terus ternyata bahwa appendix itu letaknya tuh, variasi letaknya ada bermacam-macam, ada 5. Yang pertama adalah retrocekal, jadi itu letak yang paling umum, dia yang paling umum, dan dia berarti ada di belakang dari cecum. Terus ada yang post ilialis sama ada preilialis. Kalau post berarti dia setelah ileum, kalau preilialis berarti sebelum ileum. Terus untuk ada appendix yang pelvic, berarti dia menuju ke pelvis. Terus ada subcecalis, berarti dia ke arah descendens. Lalu untuk neurovaskularisasi dari appendix sendiri, karena appendix itu masih bagian midgut, berarti untuk arterinya sama dengan yang cecum, arteria appendicularis, dan venanya juga vena appendicularis ke vena cecalis yang posterior. Inervasinya masih sama, parasimpatisnya nervus vagus, dan simpatisnya adalah nervus spanicus yang minor. Oke, setelah kita dari cecum, appendix, kita akan masuk ke kolon. Nah, kolon itu ada udah dijelasin bahwa ada kolon ascendens, kolon transversum, ada kolon descendens, dan juga kolon sigmoideum. Nah, untuk kolon sendiri, yang pertama ada kolon ascendens. Kolon ascendens itu yang naik posisinya, dia startnya dari cecum menuju ke fascias inferior lobus hepatis yang dextra. Nah, dia akan berbelok ke kiri menjadi flexura coli dextra, dan akan melanjutkan diri menjadi kolon transversum. Nah, ini si kolon ascendens itu akan dipisahkan oleh dinding abdomen anterolateral, yakni omentum majus. Untuk untuk vaskularisasinya, untuk arterinya, dia itu adalah arteri ileokolika, cabang dari arteri mesenterica yang superior. Sementara venanya dia adalah muara dari mesenterica yang superior. Dan untuk nervasinya masih sama, dia untuk parasimpatisnya masih nervus vagus, dan untuk simpatisnya adalah nervus spanicus yang minor. Lanjut kita akan ke bagian kontraversum. Kontraversum ini akan dibagi jadi 2, dia ada yang 2/3 transversum, 2/3 kontraversum, sama 1/3 kontraversum. Kalau 2/3 kontraversum, dia itu divaskularisasi oleh arteri kolika media cabang dari mesenterica yang superior, karena dia masuk ke organ yang midgut. Sementara untuk yang 1/3 transversum, dia akan masuk ke organ yang hindgut, makanya dia
divaskularisasi oleh arteri kolika sinistra cabang dari arteri mesenterika yang inferior. Untuk venanya juga sama. Sementara untuk inervasinya juga dibedakan, ada 2/3 proximal sama ada 1/3 distal. Kalau 2/3 proximal dia masih diinervasi oleh nervus spanicus yang minor. Sementara untuk 1/3 distal, untuk simpatisnya dia akan diinervasi oleh nervus spanolumbalis. Sementara untuk parasimpatisnya, kalau 2/3 proximal masih nervus vagus, dan untuk 1/3 distalnya akan berbeda, yakni ada nervus spanici pelvici atau nervi argentis. Selanjutnya adalah colon descendens. Nih, colon descendens itu ada di bagian kuadran kiri bawah dan atas, dan dia startnya dari flexura coli yang sinistra ke bagian pelvis, ke bagian pinggir dari pelvis. Terus dia diinervasi oleh arteri kolika sinistra, cabang dari arteri mesenterika inferior, dan juga venanya juga sama, vena dari mesenterika inferior. Untuk colon sigmoidea sendiri, dia divaskularisasi dan diinervasi oleh arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, cabang dari arteri mesenterika. Terus mesenterika yang inferior. Lalu untuk venanya dia masih vena sigmoidea, muara dari vena mesenterika yang inferior. Dan untuk inervasinya, nervus simpatisnya dia adalah nervus spanolumbalis, dan untuk untuk parasimpatisnya adalah nervus spanici pelvici atau nervi allegrentis. Oke, setelah kita membahas kolon, kita akan masuk ke bagian rektum dan anal kanalis. Nah, jadi rektum sendiri itu dia itu bentuknya di bagian luar dari rektum dia itu ada namanya plica sacralis dan ada flexura sacralis dan juga flexura perianalis. Jadi namanya sacralis karena dia membentuk seperti os sacrum. Terus di bagian sininya, di bagian dalam dari rektum itu ada lipatan-lipatan ini. Nah, lipatan-lipatan ini itu namanya adalah plica transversalis recti. Nah, di bawah dari plika-plika tersebut itu ada ampula recti untuk fungsinya untuk menahan dari konstipasi. Didukung oleh ada levator ani dan juga ada ligamentum anococcygeal. Terus di bagian sini ini adalah perbatasan antara rektum dengan anal kanalis, dia adalah linea anorectalis. Nah, analis kanalis tersebut dibagi menjadi 3 segmen atau 3 zona. Ada zona columnaris, zona cutanea, dan juga zona hemorrhoidales. Zona columnaris nanti ada analis Morgagni. Zona cutanea berarti dia sudah masuk ke kulit, dia ada linea anocutanea. Dan untuk zona hemorrhoidales adalah zona hemorrhoidales itu akan dibagi kalau di atas dari linea pectinea itu yang ini. Kalau di atasnya itu, kalau ada pembesaran pembuluh hemorrhoidales di atasnya namanya hemoroid internal, kalau di luar dia hemoroid yang eksternal. Terus juga ada muskulus-muskulusnya, ada 4, ada musculus sphincter ani internus dan musculus corrugator ani, dia adalah otot polos karena dia di bagian dalam. Sementara untuk musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis dia adalah otot skelet karena dia lebih superficial dari kedua otot sebelumnya. Lalu untuk berbicara mengenai inervasinya, untuk di rektum sendiri itu ada untuk arterinya, ya untuk arterinya dia ada arteri rectalis superior di mana merupakan cabang dari arteri mesenterica yang inferior. Terus ada arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior, di mana kalau kita lihat dia adalah cabang dari arteri iliaca. Oke. Terus untuk venanya dia ada vena rectalis yang superior, dia adalah cabang dari vena mesenterica inferior yang akan melanjutkan ke vena porta. Terus untuk vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang merupakan cabang dari vena cava inferior. Terus untuk inervasinya untuk simpatisnya dia ada spanolumbalis karena dia adalah bagian hingga. Untuk parasimpatis juga ada nervus spondylopelvic atau nervi argentis, dan
Untuk bagian caudal dari rectum itu juga dinervasi oleh nervus hemorrhoidalis yang inferior. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.